Never really know what dreams are perfect to you. Find your own way to walk through the dark. Never give up dreams, keep all the fun. Halo, selamat siang rekan-rekan media dan juga tech reviewer serta Huawei fans dimanapun Anda berada. Apa kabarnya? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat ya, terutama di tengah pandemi ini saya ingin menginformasikan bahwa acara kita hari ini telah memenuhi protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah. Dan tentunya saya ingin mengingatkan juga untuk Huawei fans dan juga rekan-rekan untuk selalu mematuhi protokol kesehatan 5M dimanapun Anda berada. Pastinya senang sekali pada siang hari ini saya Jessica Clara bisa menjadi host sekaligus memandu acara bersama Huawei dan tentunya menjadi saksi peluncuran dua produk istimewa kita hari ini. Sebelum kita memulai acara, izinkan saya untuk mengajak rekan-rekan kilas balik dan juga melihat kembali situasi kita saat ini. Tentunya di tengah era new normal atau di tengah pandemi, kita selalu dituntut untuk bertransformasi secara cepat dan juga pastinya kita harus bisa melakukan beberapa kegiatan dalam satu waktu bersamaan. Nah, karena itu kita membutuhkan dukungan dari gadget yang mumpuni dan juga tentunya berkualitas tinggi. Bahkan untuk memenuhi kebutuhan harian, satu gadget aja dirasa nggak cukup. Benar nggak sih? Karena kita perlu gadget untuk kreativitas, untuk produktivitas, dan juga terakhir untuk hiburan atau entertainment. Dan tentunya sekali lagi kita membutuhkan gadget atau device yang berbeda-beda untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Nah, oleh karena itu tentunya kita memerlukan ekosistem gadget yang sangat baik untuk membantu dalam aktivitas keseharian kita. Dan Huawei sebagai merek teknologi terkemuka di dunia telah melakukan berbagai inovasi yang pastinya sesuai untuk menjawab kebutuhan kita masing-masing. Dan tentunya hari ini Huawei juga akan memperkenalkan dua produk terbaru mereka yakni Huawei MatePad 11 dan juga Huawei FreeBuds 4. Dan sebelum kita kenalan lebih lanjut dengan produk-produk terbaru dari Huawei, saya ingin mengundang Bapak Patrick Cruz selaku Country Director Huawei CBG Indonesia untuk menyapa rekan media, Huawei fans dan juga tech reviewer pada hari ini. Dan langsung saja mari kita sambut bersama Bapak Patrick. Good afternoon, our respected media and beloved Huawei fans. I would like to thank our partner Shopee and top painting apps application partner Ibis Paint, who also join us today's event. Welcome to our virtual launching event, where we will review our two new products that will be loved by Indonesian market. Huawei Consumer BG is dedicated to delivering the latest technologies to consumers and sharing the happiness of technological advance with more people around the world, including Indonesia. In Indonesia, we can see that gadgets has become an essential part of our daily life, but different people has different requirements in different scenarios. That's why Huawei has been staying true to its 1+8+N strategy and keep launching a new lineup of products that aims to provide the answer for those requirements. So in today's event, we will offer two hero products. One is Huawei MatePad 11 tablet. Another is Huawei FreeBuds 4 TWS. Actually, in current fast-paced life, tablets are widely used as a work device because they are much flexible and capable. From content editing to internet browsing, from presentation to doodling, there is so much a tablet can do to boost productivity at work. Today, we will witness how MatePad 11, powered by HarmonyOS, and with accessories like Huawei keyboard and Huawei M Pencil combined with a wireless mouse. Now you could have a PC performance with the only size of a tablet. On our side, we always get feedback from consumers. And we heard that a huge amount of consumers
has high demand on sound quality, even now working from home. Thus, Huawei FreeBuds 4 with a high resolution sound will be the best options among audio devices. The signature Huawei ANC can help users to focus on their activities without feeling disturbed with outside noises. FreeBuds 4 is perfect for meeting, watching movies, and listening to music. The last, for MatePad 11, we want to appreciate our partners, including Shopee, Tokopedia, JDID, Blibli, Aerospace, and Aerophone for their great support to ensure nationwide consumers would have a better experience. In the meantime, for FreeBuds 4 online part, we will launch it exclusively in Shopee. But in offline, consumers can purchase through Huawei concept stores, Aerophone, and other partner stores. Please everyone enjoy today's virtual launching event. We hope that you have a great day and stay healthy at home. Thank you very much. Baik, terima kasih Bapak Patrick Ru yang telah memberikan kata sambutan di siang hari ini. Dan selanjutnya kita masih akan mendengarkan kembali kata sambutan dari salah satu mitra e-commerce Huawei, yakni ada Bapak Daniel Minardi selaku Head of Brands Management and Digital Products Shopee Indonesia. Kepada Pak Daniel Minardi, saya persilahkan. Selamat siang rekan-rekan media serta para Huawei fans di seluruh Indonesia. Perkenalkan, saya Daniel Minardi selaku Head of Brands Management and Digital Products Shopee Indonesia. Apa kabar semuanya? Maaf belum bisa bertemu ya secara langsung. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Shopee senang sekali dapat menjadi bagian dari acara spesial untuk menyambut kemeriahan kampanye Huawei Super Festival yang akan diadakan tanggal 5 sampai dengan 10 Agustus. Sebelumnya, izinkan saya menyapa Mr. Patrick Ru selaku Country Head of Huawei CBG Indonesia, serta segenap tim Huawei CBG Indonesia. Kerjasama antara Huawei dan Shopee telah terjalin sejak Huawei bergabung dan menghadirkan official shop melalui aplikasi Shopee sejak 4 tahun yang lalu. Dengan antusiasme yang tinggi dari pengguna terhadap produk-produk Huawei, Shopee bersama Huawei telah berhasil menghadirkan rangkaian kolaborasi melalui penawaran promo menarik dan peluncuran produk-produk baru dalam beberapa tahun terakhir. Salah satu pencapaian Huawei bersama Shopee terlihat dalam 77 Mega Electronic Sale, di mana Huawei berhasil menjadi brand nomor 1 dalam kategori wearables dan masuk dalam top 5 brand dalam kategori mobile and tablets. Congratulations! Seperti yang kita ketahui, kategori elektronik sendiri merupakan salah satu kategori terfavorit dalam aplikasi Shopee. Seiring dengan berkembangnya zaman, produk elektronik yang dilengkapi dengan teknologi canggih guna melengkapi kebutuhan dan aktivitas para penggunanya semakin dibutuhkan. Khususnya di tengah situasi pandemi saat ini, rangkaian produk-produk elektronik telah menawarkan berbagai manfaat untuk mendukung aktivitas dari rumah, mulai dari bekerja, sekolah, hingga menjalin silaturahmi secara virtual. Untuk memenuhi kebutuhan pengguna, serta meningkatkan pengalaman belanja online, Shopee sebagai e-commerce bersama dengan Huawei menghadirkan produk terbaru New MatePad 11, serta peluncuran online eksklusif FreeBuds 4 sebagai bagian dari kampanye Huawei Super Festival di Shopee. Mulai tanggal 5 Agustus 2021, pengguna Shopee berkesempatan menjadi yang pertama memiliki produk terbaru Huawei, yaitu FreeBuds 4 dan MatePad 11, melalui sistem pre-order. Tentunya sambil menikmati penawaran menarik hanya di Shopee, seperti voucher diskon 200.000 dan hadiah gratis setiap melakukan pre-order FreeBuds 4, serta keyboard dan Bluetooth mouse untuk pemesanan MatePad 11.
Produk terbaru Huawei yaitu FreeBuds 4 dan MatePad 11 tablet menawarkan berbagai fitur inovatif yang menghadirkan pengalaman terbaik pengguna dan memberikan kemudahan untuk menunjang produktivitas bekerja di mana saja. Tidak hanya itu, bersamaan dengan peluncuran produk terbaru Huawei akan menghadirkan Huawei Super Festival secara eksklusif di Shopee. Pengguna dapat menikmati penawaran terbaik, diskon hingga 50% dan cashback hingga 4 juta rupiah, serta berbagai hadiah spesial untuk produk elektronik seperti mobile phone, tablet, wearables, dan audio produk hanya di Huawei Official Store di aplikasi Shopee. Kami berharap kampanye Huawei Super Festival di Shopee tidak hanya dapat membantu mitra brand meningkatkan online presence melalui platform kami, tetapi juga menawarkan akses mudah, efektif, dan efisien bagi para pengguna setiap kami untuk mendapatkan produk terbaru dan penawaran terbaik dari Huawei. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa catat tanggalnya agar tidak kehabisan ya. Kesempatannya hanya sekali. Promo diskon hingga 50% dan cashback hingga 4 juta rupiah, serta berbagai hadiah spesial lainnya dalam Huawei Super Festival, mulai dari tanggal 5 sampai dengan 10 Agustus, hanya di Shopee. Baik, terima kasih Pak Daniel atas kata sambutannya yang begitu luar biasa. Dan berhubung kali ini Huawei ingin menunjukkan keunggulan produknya di hadapan Anda, maka Huawei juga sudah mempersiapkan segala skenario aktivitas untuk para Huawei fans, tech reviewer, dan juga pastinya rekan-rekan media. Untuk itu, Huawei bekerja sama dengan IB Spine X dan juga pastinya dengan Shopee untuk memberikan promo-promo menarik untuk Anda. So, jangan kemana-mana dan tungguin hingga akhir acara karena kita akan langsung mereview harga dan juga promo-promo spesial untuk Anda. Oke, sekarang kita mau langsung saja masuk ke sesi review yang pastinya sudah ditunggu-tunggu oleh rekan-rekan. Dan saya hari ini tidak sendirian, tapi saya akan ditemani oleh seseorang yang selalu siap memberikan informasi-informasi terbaru seputar Huawei. Untuk rekan-rekan media, tech reviewer, serta Huawei fans yang sering ikutan acara Huawei pasti sudah kenal dengan beliau dan juga pastinya sudah tidak asing dengan kehadiran beliau di acara-acara Huawei. Dan langsung saja saya ingin memperkenalkan Pak Edi Supartono selaku Training Director Huawei Consumer Business Group yang akan menjelaskan serta mereview keunggulan kedua produk terbaru dari Huawei. Kalau begitu, tanpa berlama-lama lagi, saya ingin mempersilahkan Pak Edi Supartono. Ya, terima kasih Mbak Jessica. Selamat malam para rekan media, tech reviewer, dan Huawei fans di seluruh Indonesia dimanapun Anda berada. Saya Edi Supartono, Training Director Huawei CBG Indonesia. Malam hari ini Huawei kembali melakukan launch salah satu produk unggulannya dari dua kategori yang berbeda, Huawei MatePad 11 dan FreeBuds 4 dari segmen audio. Nah, seperti apa kelebihannya dan bagaimana cara mendapatkannya? Jangan kemana-mana, nanti kita akan berikan benefit yang bisa Anda semua dapatkan di malam hari ini. Langsung saja menuju ke produk yang pertama, yaitu Huawei MatePad 11. Kita lihat dulu video berikut ini. Never really know what dreams are perfect to you. Find your own way to walk through the dark. Never give up dreams, keep all the fun. You won't get stuck to what we like to do. Come bothering me, you won't get stuck. Never give up dreams and mess up all the fun. Find your own way to live up your life. Ya,
Itu tadi luar biasa. Huawei MatePad 11 dengan desain yang ringan merupakan tablet ultra portable namun desain yang sangat kokoh. Dengan berat tablet hanya 485 gram dan keyboard 320 gram, Huawei MatePad 11 memberikan ultra light package tablet dengan ukuran 10,9 inci. Tentu saja desain yang simetris menjadi ciri khas dari tablet Huawei, memberikan desain yang sangat eksklusif dengan antena yang tidak terlihat. Huawei MatePad 11 juga memberikan rasio to body yang cukup besar yaitu 86% dengan refresh rate yang cukup tinggi yaitu 120 Hz, DCI P3 color gamut, dan tentunya resolusi yang luar biasa dengan 2560 x 1600. Dan tentunya kontras rasio juga membantu bagaimana visual dari Huawei MatePad 11 ini memberikan pengalaman tampilan yang sesungguhnya kepada para penggunanya. Dan Huawei MatePad 11 akan keluar dengan warna yang sangat eksklusif yaitu warna matte gray dengan desain yang simple namun elegan. Huawei MatePad 11 akan menjadi partner layaknya PC untuk tugas sehari-hari Anda semua. Ya, Huawei MatePad 11 adalah merupakan tablet Huawei yang pertama kita launch di tahun ini di Indonesia yang menggunakan Harmony OS. Harmony OS mewakili pengalaman para penggunanya menggunakan tablet like PC. Dan Huawei MatePad 11 akan menjadi gadget harian yang kuat dan mudah digunakan bagi para profesional muda. Mari kita lihat apa saja yang baru dari Harmony OS. Iya, yang pertama tentunya desain desktop yang baru. Harmony OS memberikan pengalaman pengguna yang lebih ramah kepada para user-usernya. Tentu saja akses instan dengan aplikasi yang sering dan baru digunakan akan menjadi lebih mudah diakses. Dan satu lagi menggunakan service widget dengan akses instan ke info-info yang bisa digunakan. Nah, seperti apa kita akan lihat video berikut untuk lebih jelasnya mengenai Harmony OS. Ya, luar biasa sekali Huawei MatePad 11 dengan New Harmony OS. Salah satu yang menonjol dari Harmony OS ini adalah interaksi mouse yang tampil pada layar Huawei MatePad 11. Seperti yang bisa Anda lihat di video di dalam layar di atas ini, bagaimana mouse bisa hovering dan menunjukkan thumbnail langsung pada layar desktop di Huawei MatePad 11. Layaknya kita menggunakan sebuah PC. Begitu juga untuk penggunaan mouse-nya. Dengan menggunakan klik kanan, klik kiri, bisa langsung menampilkan shortcut dan konteks-konteks yang muncul di dalamnya, seperti layaknya kita menggunakan PC. Tidak hanya dari sisi mouse-nya, bahkan keyboard pun juga adalah keyboard selevel dengan PC. Dengan menggunakan keyboard ukuran penuh yang nyaman untuk mengetik, Huawei MatePad 11 juga memberikan kontrol shortcut layaknya kita menggunakan keyboard pada PC. Jadi benar-benar PC-like experience. Kemudian juga menggunakan pengisian daya nirkabel magnetik aktif yang langsung akan mengisi daya pada saat dikonekkan dengan Huawei MatePad 11. Dan Huawei Smart Keyboard ini juga memiliki dual angle dengan 55 dan 65 derajat untuk pengaturan yang lebih nyaman. Tidak hanya dari sisi mouse dan keyboard, Huawei MatePad 11 juga disertai dengan generasi kedua M Pencil. Memiliki kelebihan dengan bentuk yang heksagonal, desain layaknya sebuah pensil, dan juga sensitivitas tekanan dengan 4096 level, dan tentunya pemasangan otomatis cukup dengan melakukan pemasangan wireless charging pada Huawei MatePad 11. Dan bagaimana dengan ketepatannya? Tentu saja generasi kedua M Pencil ini memiliki refresh rate yang tinggi yaitu 120 Hz dan 2 millisecond low latency. Ya, berikutnya adalah penggunaan dari Huawei Share. Fitur-fitur apa saja yang bisa kita dapatkan dengan menggunakan Huawei Share di MatePad 11? Tentu saja fungsi yang lebih efisien dan nyaman. Never really know what dreams are perfect to you. Find your own way to walk through the dark. Never give up
dreams, keep all the fun. Spinning around to every night, to bringing me to my bothering me. Iya, itu tadi adalah kelebihan dari Huawei Share pada Huawei MatePad 11. Tentu saja di fitur yang pertama ini adalah bagaimana Huawei MatePad 11 bisa melakukan multi-screen collaboration dengan smartphone. Penggunaan yang sangat mudah, cukup drag and drop antar perangkat untuk memindahkan data ataupun menampilkan tampilan layar penuh seperti layaknya mobile interface dari handphone ke tablet Anda. Nah, yang berikutnya bagaimana jika tablet Huawei MatePad 11 dikonekkan dengan laptop? Ya, tentu saja bisa dan sangat-sangat nyaman penggunaannya. Karena Huawei MatePad 11 bisa memberikan Anda 3 jenis koneksi. Yang pertama adalah mirroring, di mana Anda bisa memproyeksikan apa yang Anda tampilkan di layar tablet ke layar PC. Yang kedua adalah tampilan jenis extend. Di mode extend ini kita bisa menampilkan lebih banyak konten dengan tampilan yang berbeda antara di tablet dan PC. Dan yang terakhir adalah collaborate, di mana kita bisa drag and drop antar perangkat langsung bekerja menjadi lebih produktif dan efisien tentunya. Dan berikutnya adalah dari sisi aplikasi yang didukung pada Huawei MatePad 11 ini memberikan banyak aplikasi-aplikasi unggulan yang sudah tersedia di Huawei App Gallery. Seperti yang kita tahu di tahun ini sudah banyak aplikasi-aplikasi seperti Grab, WPS, Line, kemudian banyak aplikasi-aplikasi editing lainnya yang juga sudah bisa digunakan di Huawei MatePad 11. Salah satunya adalah ID Spain, tentu saja yang membuat lebih nyaman menggunakan M Pen di Huawei MatePad 11. Nah, bagaimana dari sisi audio? Tentu saja tidak ketinggalan karena Huawei MatePad 11 juga memberikan pengalaman yang luar biasa. Yang pertama adalah dengan menggunakan quad channel, memberikan suara yang lebih kaya dan dinamis tentunya. Dan tentunya juga dengan quad speakernya, memberikan resonansi bass yang berdentum luar biasa kencang. Dan tentu saja semua ini disetel secara profesional dengan menggunakan tuning dari Harman Kardon. Tidak hanya dari sisi speaker, tapi Huawei MatePad 11 juga memiliki mikrofon quad. Artinya 4 mikrofon siap membantu Anda untuk melakukan panggilan ataupun merekam video, bahkan jika Anda melakukan meeting online menjadi lebih jelas lagi. Karena dengan adanya AI cancelling membuat suara kita terfokus di Huawei MatePad 11. Nah, bagaimana dengan daya tahan dari Huawei MatePad 11? Tidak perlu khawatir karena Huawei MatePad 11 bisa bertahan dari pagi hingga malam dengan menggunakan adaptasi frame rate, 12 jam untuk pemutaran video secara lokal, 12 jam untuk pekerjaan kantor, dan tentunya 10 jam untuk melakukan penjelajahan web. Ya, para rekan media, tech reviewer, dan Huawei fans di seluruh Indonesia, ini adalah kelebihan dari Huawei MatePad 11 yang saya bisa berikan di malam hari ini. Nah, untuk produk kedua tentu saja tidak ketinggalan, akan saya berikan salah satu audio yang menjadi unggulan Huawei, yaitu True Wireless Stereo terbaru Huawei FreeBuds 4. Seperti apa kelebihannya? Kita lihat dulu video berikut ini. Noise canceling on. And turn up the music till the crowd start clapping. I need to hear it more and more and more. Ya, itu tadi adalah Huawei FreeBuds 4. Tentu saja yang paling menonjol dari Huawei FreeBuds 4 adalah desainnya.
Huawei FreeBuds 4 memberikan desain yang baru dengan warna yang luar biasa menawan. Dan kali ini kita akan memberikan dua pilihan warna untuk para pengguna Huawei FreeBuds 4. Yang pertama adalah warna Silver Frost dan yang kedua Ceramic White. Nah, selain dari sisi desain dan warna, tentu saja FreeBuds 4 sendiri memiliki kelebihan dari sisi kenyamanan. Yang pertama adalah dari FreeBuds-nya. Ketika kita berbicara mengenai earbuds yang ada di telinga, kita memberikan pengalaman yang lebih nyaman dengan memberikan ketepatan yang disesuaikan bagi para penggunanya. Dan guna memberikan kenyamanan yang ideal, Huawei FreeBuds 4 sudah melakukan 10.000 research kepada 10.000 pasang telinga untuk memberikan kenyamanan yang optimal, memberikan kenyamanan yang ideal bagi para pengguna-pengguna audio Huawei di seluruh Indonesia. Kita lihat dulu video berikut. Ya, Airlight Comfort. Sesuai dengan namanya, Huawei FreeBuds 4 tidak hanya nyaman di telinga, tetapi juga lebih ringan dan nyaman. Dengan berat hanya 4,1 gram, membuat Huawei FreeBuds 4 layaknya tidak menggunakan apapun di telinga. Tidak hanya dari sisi earbud, Huawei FreeBuds 4 juga memiliki charging case yang lebih kecil dan lebih ringan tentunya. Memiliki 6,3% volume lebih kecil dan 20,8% berat lebih ringan. Tidak hanya dari sisi desain, Huawei FreeBuds 4 memiliki kualitas suara yang baru yang memberikan pengalaman luar biasa bagi para penggunanya. Seperti apa? Kita lihat video berikut. Ya, High Resolution Sound dengan bahan yang baru, struktur yang baru, dan tentu saja pengalaman yang baru di telinga membuat Huawei FreeBuds 4 menjadi pasangan yang ideal bagi Anda para penikmat musik tentunya. Memiliki Huawei Adaptive Ear Matching atau AEM membuat Huawei FreeBuds 4 bisa secara otomatis mendeteksi para penggunanya, baik dari sisi kualitas lagu yang didengarkan ataupun jenis telinga dari para penggunanya. Itu sebabnya semakin sering Huawei FreeBuds 4 digunakan, semakin FreeBuds 4 bisa menyesuaikan bagi para penggunanya. Sebuah pengalaman yang baru dari sisi True Wireless Stereo. Nah, berikut ini kita akan melihat perbandingan antara kualitas suara rendah, penggunaan tanpa equalizer, dibandingkan dengan FreeBuds 4. Kita dengar dulu suara berikut. Bagi Anda yang tidak menggunakan handsfree, saatnya Anda menggunakan handsfree untuk mendapatkan kualitas suara yang lebih baik. Ya, dan berikutnya adalah perbandingan dengan pengalaman yang lebih kaya dan konsisten bagaimana 16 jenis parameter adaptive equalizer pada Huawei FreeBuds 4 bisa menyesuaikan bagi para penggunanya. Mari kita dengarkan kualitas suara berikut.
Ya, itu tadi perbedaan antara kualitas suara pada FreeBuds 4. Bagaimana suara yang tidak menggunakan equalizer dibandingkan dengan 16 parameter jenis kondisi lingkungan yang diadaptasi oleh Huawei FreeBuds 4. Nah, tidak hanya dari sisi kualitas audio ear matching-nya, tetapi juga Huawei FreeBuds 4 memiliki musik yang lebih detail dan kaya suaranya. Dengan menggunakan 14,3 mm LCP Dynamic Driver, dan tentunya 40 kHz High Frequency Range Driver Unit membuat Huawei FreeBuds 4 memiliki rentang respon frekuensi yang sangat luas. Jika dibandingkan dengan headphone merek lainnya, Huawei FreeBuds 4 memiliki kualitas layaknya HiFi headphones. Nah, tidak hanya dari sisi kedetailan dari suara Huawei FreeBuds 4, Huawei FreeBuds 4 juga memiliki bass yang lebih dalam lagi dengan 150% peningkatan performa bass dan 15% peningkatan volume tabung bass, membuat Huawei FreeBuds 4 menjadi pilihan yang tepat bagi Anda penggemar entertainment. Huawei FreeBuds 4 memiliki peningkatan fungsi yang jauh lebih luas lagi. Tidak hanya berbicara mengenai kualitas audio, tetapi kita juga penggunaan yang lebih praktikal seperti vlogging, live streaming, gaming, bahkan panggilan suara dan fungsi-fungsi lainnya. Huawei FreeBuds 4 memiliki kualitas 48 kHz HD recording. Tentunya bagi para vlogger, ini menjadi hal yang sangat penting ketika kita bisa merekam suara dengan sampling rate 48 kHz, mengurangi suara bising yang sudah di-upgrade dengan menggunakan algoritma AI dari Huawei FreeBuds 4. To administer medicine to animals is frequently a very difficult matter. To administer medicine to animals is frequently a very difficult matter. Iya, tidak hanya dari sisi kualitasnya tadi, tapi juga Huawei FreeBuds 4 memiliki OpenFit Active Noise Cancellation 2.0. Iya, betul. ANC 2.0 menjadi salah satu kelebihan dari Huawei FreeBuds 4. Ya, menggunakan teknologi ANC hybrid untuk performa ANC yang lebih baik. Huawei FreeBuds 4 memiliki anti-wind noise structure yang secara efektif mengurangi dari gangguan angin. Dan kateter dari peningkatan pengambilan suaranya juga meningkatkan kinerja dari noise cancelling. Huawei FreeBuds 4 merupakan adaptive ear matching ANC yang pertama di dunia. Memiliki deteksi akustik pembentukan saluran telinga dengan kecepatan mendeteksi milidetik, berarti ketika digunakan hanya dalam hitungan milidetik, FreeBuds 4 sudah bisa melakukan atau mendeteksi bentuk saluran telinga penggunanya. Dan menyesuaikan secara adaptif dengan menggunakan 16 mode ANC untuk telinga yang berbeda. Bisa dibayangkan bagaimana FreeBuds 4 benar-benar seperti custom to user. Jadi dibuat memang dimodifikasi untuk para penggunanya yang sangat unik. Huawei FreeBuds 4 memiliki kinerja ANC yang paling depan di industri audio. Dengan kedalaman ANC hingga 25 desibel dibandingkan dengan seri sebelumnya, membuat ketebalan dari active noise cancellation-nya menjadi lebih pekat lagi. Jadi bagi Anda yang sangat mengharapkan kualitas audio di kondisi lingkungan bagaimanapun, Huawei FreeBuds 4 akan menjadi pilihan yang sangat tepat. Kita sudah berbicara mengenai kualitas dari Huawei FreeBuds 4. Sekarang bagaimana dengan pengalaman cerdasnya? Pengalaman cerdas dari Huawei FreeBuds 4 membuat dia bisa terkoneksi dengan dua device dalam waktu yang bersamaan dan dengan mudah mengontrol penggunaannya melalui pusat koneksi audio atau AI Live. Dan tentu saja juga low latency dari FreeBuds 4 membuat latensinya yang sangat rendah hanya 90 millisecond, menjadikan Huawei FreeBuds 4 ini ideal digunakan untuk berbagai kebutuhan, baik entertainment, gaming, atau bahkan vlogging. Huawei FreeBuds 4 memiliki kualitas ketahanan yang cukup lama dengan pengisian cepatnya, 2,5 jam bertahan untuk mendengarkan musik secara terus-menerus setelah mengisi daya hanya 15 menit. Berarti jika Anda tidak memiliki banyak waktu, cukup isi daya selama 15 menit, maka FreeBuds 4 Anda sudah bisa digunakan selama 2,5 jam. Kemudian untuk penggunaan full charging, Huawei FreeBuds 4 bisa digunakan selama 4 jam, terus-menerus untuk mendengarkan musik, bahkan beserta dengan charging case-nya,
bisa bertahan hingga 22 jam. Luar biasa sekali, jadi bisa dipastikan jika Anda penggemar audio yang sangat ekstrim, Huawei FreeBuds 4 bisa Anda pergunakan seharian tanpa perlu dicas. Ya, para rekan media, tech reviewer, dan Huawei fans di seluruh Indonesia, itu yang tadi bisa saya berikan di malam hari ini. Saya Di Supartono dan saya kembalikan ke Mbak Jessica. Oke, baik, terima kasih Pak Edi atas informasinya. Ini luar biasa sekali, jadi mungkin rekan-rekan di rumah bisa tahu nih, Huawei ini sudah teknologinya canggih sekali dan pastinya bisa menjadi solusi untuk menjawab kebutuhan seluruh Huawei fans yang ada di rumah ya. Nah, tapi sebelum itu saya ingin meminta Pak Edi untuk tetap bersama saya di sini, boleh Pak? Siap. Oke, karena kita akan melangsungkan sesi talk show, pasti rekan-rekan media, tech reviewer, dan juga Huawei fans di rumah masih punya segudang pertanyaan nih. Nah, kalau Anda punya pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom komentar, nanti kita usahakan untuk jawab pertanyaan dari Anda satu persatu. Oke, sambil menunggu pertanyaan dari rekan-rekan di rumah, mungkin saya mau bertanya satu hal dulu nih. Ini juga yang jadi perdebatan atau perbincangan dari rekan-rekan di rumah mengenai Huawei MatePad 11 ini. Kalau misalnya tadi udah canggih banget kita lihat, tapi untuk generasi pendahulunya ini juga nggak kalah canggih sebenarnya ya. Betul. Nah, jadi apa sih yang membedakan Huawei MatePad 11 ini dengan generasi sebelumnya? Oke, jadi kalau kita bicara mengenai kualitas dari MatePad 11 ini ya, tentu saja dari sisi desain MatePad 11 ini sudah kita buat sedemikian rupa sehingga belajar dari pengalaman sebelumnya dengan bobot yang sangat ringan dan desain yang premium, MatePad 11 ini lebih bisa dibawa untuk mobilitas orang-orang dengan mobilitas tinggi tentunya. Karena kan seperti kita tahu tablet ini kalau mau dibilang adalah segmen tengah antara PC dan smartphone. Oke. Dia harus cukup mobile untuk dibawa kemana-mana, tapi juga harus cukup fungsional untuk menggantikan PC. Nah, MatePad 11 kita desain dengan tujuan seperti itu. Gitu. Tentunya dikemas juga dengan adanya operating system kita yang baru dan pertama kali nih kita launch di Indonesia, yaitu Harmony OS. Wow, luar biasa sekali ya. Jadi tadi kalau misalnya sudah disebutkan oleh Pak Edi, ini merupakan gabungan antara PC, tablet, smartphone semua jadi satu di dalam MatePad 11 ini ya. Betul. Dan juga tentunya selain desainnya yang ringan tadi, ada nggak sih keunggulan-keunggulan lain yang diusung oleh Huawei MatePad 11 ini? Oke. Pertama kita bicara mengenai performa tentunya, karena tadi dia harus cukup mumpuni untuk menggantikan PC. Nah, MatePad 11 sudah kita kemas dengan performa yang luar biasa unggul tentunya. Jadi buat kebutuhan-kebutuhan seperti bekerja di kantor ataupun biasanya desainer grafis yang butuh sarana untuk meningkatkan kreasinya dia di mana saja. Nah, MatePad 11 ini sudah kita tingkatkan performanya. Ditambah itu tadi dengan beberapa keunggulan yang kita miliki di Harmony OS. Kemudian perangkat pendukungnya seperti Smart Magnetic Keyboard dan tentunya juga penggunaan dengan mouse. Jadi orang yang menggunakan MatePad 11 ini nggak terasa kayak pakai tablet. Wow. Tapi ngerasanya kayak pakai PC. Wah, keren sekali ya. Jadi itu dia kayak pakai PC bisa dibawa kemana-mana gitu. Betul, ya Pak ya. betul. Wow, apalagi kalau misalnya di tengah era new normal ini kita kadang dituntut mobilitas harus tinggi. Ya. Pindah-pindah, gak hanya pindah tempat ya, mungkin pindah ruangan di rumah juga. Yes, Kalau misalnya betul. ada anak tiba-tiba mau bermain di kamar, kita bisa langsung pindah. Membawa perangkat-perangkat yang sangat simpel ya. Betul. Oke, luar biasa sekali. Nah, tapi kalau misalnya tadi saya sempat mendengar Pak Edi juga menjelaskan mengenai Harmony OS 2. Nah, ini merupakan tablet pertama dari Huawei yang menggunakan Harmony OS 2. Betul ya, Pak ya? Betul. Nah, ini saya boleh tanya nggak sih keunggulannya apa nih Harmony OS 2 ini? Oke. Harmony OS 2 ini kan adalah satu operating system besar yang merangkul semua perangkat-perangkatnya menjadi satu buah perangkat super device. Nah, Huawei MatePad 11 dengan kelebihan ini membuat kolaborasi antar perangkat ini menjadi lebih seamless atau lebih mulus lah istilahnya. Kayak nggak ada jeda, seolah-olah kita hanya menggunakan satu perangkat, padahal kita terkoneksi ke beberapa perangkat. Nah, yang pertama itu adalah multi collaboration dengan smartphone, dan yang kedua multi collaboration dengan PC. Wow. Kalau dulu tablet itu hanya bisa dengan smartphone, tapi kali ini dengan MatePad 11 berkolaborasi dengan PC, terkoneksi dengan 3 mode yang membuat kalau mau dibilang
seperti layaknya PC itu terkoneksi ke proyektor. Jadi benar-benar PC like atau PC performance di MatePad 11 ini bukan ece-ece ya, tapi memang benar-benar bisa diterapkan di Huawei MatePad 11. Oke, wow luar biasa sekali ya. Jadi kalau misalnya tadi kita sudah bisa mendengar penjelasan dari Pak Edi, ini cocok sekali nih untuk semua kalangan ya. Bisa digunakan mungkin sebagai desainer gitu, lalu juga mungkin untuk Anda yang punya mobilitas tinggi, harus berpindah-pindah dan juga pastinya membutuhkan teknologi yang sangat cepat. Ini sudah mumpuni sekali ya Pak ya. Betul. Oke, jadi kalau misalnya kadang tuh kita kalau pakai tablet ada lemot-lemot, ini udah enggak ya Pak ya? Nggak ada. Oke, Pak Edi, terima kasih jawabannya. Tadi kan kita sudah membahas mengenai Huawei MatePad 11. Nah, Pak Edi juga tadi menjelaskan mengenai produk terbaru yang di-launching oleh Huawei juga hari ini. Ada Huawei FreeBuds 4 nih. Betul. Nah, saya mau bertanya, kalau misalnya untuk FreeBuds sendiri dari Huawei kan sebelumnya sudah ada generasi pendahulunya ya Pak Betul. ya? Nah, perbedaannya dari Huawei FreeBuds 4 ini dengan generasi pendahulunya itu apa sih Pak? Oke, ini cukup menarik. Betul sekali karena Huawei keluarga audio itu sebelumnya sudah mengeluarkan seri sebelumnya yaitu FreeBuds 3. Dan kali ini di FreeBuds 4 apa sih yang kita kembangin? Yang pertama adalah tentu saja kenyamanan pengguna. Jadi untuk earbuds-nya sendiri itu kita sudah melakukan research ke 10.000 pasang telinga atau konsumen untuk mencari racikan mana yang paling nyaman di telinga pengguna-penggunanya. Nah setelah ketemu kemudian kita juga buat desain dia menjadi lebih ringan, kita sebutnya Airlight Comfort. Nah di sini orang yang menggunakan FreeBuds 4 itu bagaikan tidak menggunakan apa-apa atau mungkin hanya diandaikan sebagai menggunakan anting kecil. Wow. Gitu. Jadi kalau orang yang pakai anting kecil sekali, nah itu rasanya menggunakan FreeBuds 4. Saking ringannya. Saking ringannya, wah Betul. luar biasa banget ya. Karena saya sendiri pengalaman nih, kalau pakai biasanya tuh kuping tuh jadi panas, berat gitu, betul. lama-lama juga burn out gitu kalau misalnya kelamaan. Mungkin sekarang banyak yang online school, anak-anak di rumah. Atau mungkin Bapak Ibu dan juga rekan-rekan di sini selalu meeting tapi online meetingnya. Nah itu membuat jenuh dan juga lelah ya kan kalau kita pakai earbuds ya. Tapi kalau ini sangat ringan ya desainnya. Wow, keren sekali. Nah itu kalau misalnya dari desain nih Pak Edi. Cuma saya mau bertanya juga, kadang kesulitan kita menggunakan FreeBuds itu adalah konektivitasnya. Nah kalau di FreeBuds 4 ini konektivitasnya seperti apa nih Pak? Oke. Di FreeBuds 4 ini tentu saja sama seperti generasi sebelumnya bisa terkoneksi dengan mudah antar berbagai jenis perangkat ya. Nah, cuma kali ini kita kembangkan lagi dengan koneksi yang lebih stabil lagi dan tentunya didukung dengan dual device connection. Jadi tidak hanya mudah untuk mengkoneksikannya, ya cukup dengan pop up dan pair itu juga bisa terkoneksi ke dua perangkat dalam waktu bersamaan dengan koneksi yang sangat stabil. Wow, jadi kalau dua perangkat Pak? Betul. Oke. Ini sebentar ya. Saya kaget nih, jadi ini bisa dihubungkan dengan dua perangkat. Contoh, saya mau hubungin dengan satu tablet, satu smartphone saya bisa Pak? Bisa. Wow. Bahkan saya kalau di rumah biasanya karena saya bekerja di laptop, kemudian juga satu lagi tablet. Kalau smartphone kekecilan buat saya. Biasanya smartphone-nya saya taruh, saya multi collaboration ke tablet. Nah, dua-duanya itu saya pairing dengan FreeBuds 4. Jadi ketika ada telepon baik itu ke laptop ataupun ke tablet saya tinggal jawab dengan satu earphone itu aja, dengan FreeBuds 4 aja. Wow. Nggak perlu pakai banyak perangkat ya? Iya, perangkat. Wow, luar biasa sekali ya. Dan ini pastinya sangat membantu nih untuk Anda yang di rumah yang punya banyak sekali aktivitas gitu ya, multitasking dan lain-lain. Jadi ini bisa dikoneksikan dengan dua perangkat. Oke, selain itu keunggulannya apa lagi nih Pak? Ada lagi nggak? Ya, ada tentunya ya. Apalagi dari sisi kualitas suara nih kalau kita bicara. Karena Huawei FreeBuds 4 ini juga punya namanya AEM. Jadi dia adaptive ear matching. Jadi kalau biasanya kan earphone itu ya sesuai dengan bagaimana earphone itu dibuat kalau kita ngomongin suaranya. Tapi tidak dengan FreeBuds 4. FreeBuds 4 ini menyesuaikan dengan penggunanya. Jadi kalau kita bicara mengenai kalau saya kerjanya misalnya kayak saya kerjanya di lingkungan dekat komuter ya, jadi ada suara kereta, bising segala macam. Terus sebaliknya lagi mungkin kalau Mbak Jessica, kalau saya biasa di studio, sepi nggak terlalu rame. Nah FreeBuds 4 itu menyesuaikan. Jadi ketika saya pakai dengan Mbak Jessica pakai, dia memiliki active noise cancellation kualitas yang berbeda sesuai dengan penggunanya. Wow. Adaptive ear matching ini benar-benar teknologi yang mungkin kalau saya bilang pertama kali diterapkan di True Wireless Stereo.
dan itu FreeBuds 4. Yes, wow, ini sebuah keunggulan yang benar-benar luar biasa menurut saya dan sangat diperlukan ya bagi semua kalangan, apalagi sekali lagi di era new normal ini kita selalu terhubung dengan perangkat-perangkat, kita selalu ada online meeting, kita selalu ada online school ya, ini sangat-sangat luar biasa. Jadi dia bisa mereduce noise ya, atau gangguan-gangguan di luar, atau kalau misalnya kita yang lagi di rumah dengan keadaan sepi, kadang kalau ngomong kok suaranya kenceng banget, nah dia bisa pelanin sendiri ya. Betul. Jadi nggak terlalu kalau bahasa ini ya nggak terlalu kedap banget gitu, ataupun justru kurang kedap, tergantung ya penggunanya. Wow, ini keren sekali, ini sangat dibutuhkan banget ya bagi semua kalangan. Nah, ngomong-ngomong mengenai kualitas suara nih Pak. Saya dengar-dengar katanya ada salah satu penyanyi ternama jebolan Indonesian Idol juga sudah menggunakan FreeBuds 4 ini. Karena pastinya seorang penyanyi ya kan butuh kualitas audio yang luar biasa untuk recording, rekaman, ataupun berlatih mungkin ya. Nah, mungkin juga rekan-rekan di rumah sudah tahu penyanyi jebolan Indonesian Idol ini siapa, atau kalau belum tahu aku langsung kasih tahu ya. Kita kehadiran juga Ziva Magnolia yang nanti akan langsung cerita kepada rekan-rekan melalui video berikut ini. Huawei FreeBuds 4, teman kreasi bermusik untukku dengan high resolution sound. Halo? Hai Ziva. Iya kak. Jangan lupa ya, besok kita ada live Instagram. Siap, semuanya udah aku siapin deh pokoknya. Oh iya, aku lagi ngeditin audionya sih kak. Oke deh kalau gitu, yaudah ya, sampai jumpa besok ya. See you. Dadah. Noise canceling on. Halo semuanya, apa kabarnya? Semoga sehat-sehat dan baik-baik aja ya. Jadi hari ini aku bakalan menghibur kalian, pastinya dengan lagu-lagu yang akan aku bawain. So, enjoy! Thank you! You have slain an enemy. Triple kill. Maniac. Huawei FreeBuds 4, high resolution sound, best music companion. Wow, keren sekali ya setelah kita lihat video dari Ziva Magnolia dan juga penjelasan dari Pak Edi. Huawei FreeBuds 4 ini ternyata cocok banget dipakai untuk semua kalangan ya. Gak cuman untuk meeting, tapi juga bisa untuk produksi musik, terus juga dengar rekaman studio. Dan fitur-fiturnya ini lengkap banget membuat FreeBuds 4 ini layaknya device audio profesional. Dan juga berarti pas banget buat kita yang hobinya tuh dengerin musik. Dengan adanya open fit anti noise cancellation, suara bising di sekitar
ntar juga langsung hilang ya, nggak kedengeran. Dan tentunya dengan Huawei MatePad 11 ini cocok banget nih menjadi partner untuk si FreeBuds 4 ini bekerja atau berkegiatan sehari-hari. Oke, dan langsung saja ini kayaknya udah banyak banget nih komen yang bilang coba pengen lihat dong unboxing dong, di dalam boxnya dapat apa aja. Boleh ya Pak Edi ya kita Udah gak unboxing sabar ya? ya. Oke, boleh banget. Boleh ya. Di Oke. sini jadi sudah ada satu box ya. Ini masih baru ya Pak ya? Baru Aduh, ini saya takut lecet nih kalau baru. Masih kinis-kinis banget ini. Oke, kita akan segera unboxing dan kita akan segera kasih tahu ya isinya ada apa saja. Jadi prepare yourself. Oke, langsung saja kalau gitu saya akan bantu di sini. Wow. Oke, ini boxnya ya. Boxnya elegan banget ya Pak ya? Betul, masih baru banget nih, kita coba buka. Oke, saya bantu pegang di bawahnya. Iya, wah ini kecium ya, bau-bau baru gitu ya, bagus banget. Oke, wow. Nah ini dalamnya ada unitnya, ini langsung kita keluarin aja. Oke, dari ternyata sini. unitnya ini bener-bener tipis banget, slim banget dan Betul. ringan banget ya. Ringan Aku banget, pegang betul. ringan banget. Ini masih baru banget, jadi memang belum kita nyalain. Jadi ini baru unboxing aja. Jadi ini bentuknya layarnya seperti ini ukurannya, dan kalau bisa dilihat ya mungkin rasionya dibanding dengan tangan saya ini walaupun besar tapi dia tidak melebar, tapi dia memanjang seperti ini. Jadi tetap full view, tapi tidak tetap bisa saya pegang satu tangan nih kayak begini nih. Wow, Gitu. iya Dan betul. dia luar juga biasa. beratnya ringan. Gitu. Jadi Oke, masih boleh enak. saya pegang nggak Pak? Boleh, Iya. boleh. Ketahuan ya, pengen banget megang ya. Wow, ini bener saya bisa buktikan ini bener-bener ringan. Dan saya sendiri tangan wanita loh, bisa Iya. loh nih pegang satu tangan Betul. ya. Oke, Nah, wow. sekarang kita lihat isinya nih. Mungkin sambil Oke. ini kita tunggu Di sini dulu. ada 2 box ya. Betul. Oke. Jadi yang sebelah, jadi di sini ada bolongannya ya, bisa untuk dibuka biar mempermudah. Nah, jadi ini bisa diangkat, kemudian kita coba buka dalamnya. Ini ada kabelnya di sini, kemudian juga nanti di dalamnya itu ada converter. Ya, jadi untuk audio 3,5 mm ke Type C ya, bisa dipakai, ada di dalam sini. Termasuk juga di dalamnya kartu garansi dan sebagainya. Wow, jadi sudah lengkap ya. Betul. Oke. Nah, yang satunya ini kalau dibuka adalah kepala chargernya. Jadi kalau di sini tadi kabelnya, di sini adalah kepala chargernya. Dan ini semua sudah ada di dalam Huawei MatePad 11 box-nya. Wah, ini yang saya suka nih. Jadi dalam satu box ini ketika beli udah semuanya lengkap dikasih. Betul. Sampai konverternya juga ada ya? Ada. Oke, jadi nggak perlu lagi nih beli-beli konverter. Karena kan sekarang banyak banget nih ya, semuanya udah Type C, tapi kadang masih ada pakai yang Type A. Ya betul. Yang model 3,5 mm ya? itu. Oke. Nah, langsung saja kalau gitu, ini kan tadi kita udah buka dari Huawei MatePad 11-nya. Betul. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini sebenarnya ada komponen penunjang lainnya nih, Pak. Ya. Jadi ini kalau apa aja kita nih? lihat itu kan tadi unitnya ya. Sementara seperti yang kita tahu tadi udah kita bahas juga ada Smart Magnetic Keyboard, kemudian ada M Pen-nya. Nah, untuk Smart Magnetic Keyboard itu nanti akan ada boxnya lagi terpisah seperti ini di dalamnya, kemudian juga M Pencil-nya juga itu terpisah di dalamnya. Oke, jadi bisa Gitu. didapatkan semuanya satu kesatuan ya, jadi Betul. lengkap sebagai ekosistem dari Huawei. Betul, dan ini nanti penggunaannya juga gampang ya. Kayak ini kalau kita lihat kan untuk M Pencil-nya itu dia tinggal pasang aja. Wow. Begitu oke. juga untuk keyboardnya. Jadi ini semua magnetik. Wow, tunggu sebentar, cepet banget Pak tadi lepas pasangnya ya. Iya, Coba karena- boleh ditunjukkan sekali lagi. Karena emang ini cepet banget, jadi saya cuma tinggal taruh aja. Ini nggak ada apa-apa ya. Iya. Jadi saya cuma taruh aja di sini, dia udah nempel otomatis. Karena ini magnet. Wow, Gitu. keren Jadi saya banget. bisa pakai, kemudian saya bisa taruh untuk digunakan sebagai menunjang aktivitas saya sehari-hari seperti ini. Wow, jadi sekali lagi ini sangat-sangat mudah untuk penggunaannya ya. Dan kalau misalnya mau dapatkan ini alat-alat penunjangnya tersedia terpisah ya. Iya, betul. Oke, baik. Dan kita tadi sudah menjawab nih kebingungan mungkin ya dari teman-teman atau rasa penasaran dari teman-teman dan juga rekan-rekan di rumah mengenai isi boxnya. Iya. Tapi dari tadi juga banyak banget yang nanya mengenai harga. Oh, Nah ini dia, kalau misalnya mengenai harga mungkin aku mau tanya dulu nih buat semua Huawei fans, rekan-rekan media dan juga mungkin tech reviewer di rumah ya. Kira-kira untuk gadget secanggih ini ya, tablet secanggih ini,
harganya berapa sih? Boleh tulis di komen dong biar kita tahu juga ya. Kita pengen lihat juga ya dari teman-teman kira-kira berapa nih harganya nih. Boleh langsung tulis di komen ya. Oke, sebelum kita langsung kasih tahu harga sebenarnya. Tapi kalau menurut saya kan juga belum tahu nih. Betul. Biasanya untuk gadget seperti ini tuh harganya pasti belasan. Karena udah mencakup PC, terus juga tadi mencakup tablet, terus smartphone juga, semua jadi satu. Kalau misalnya kita beli PC sendiri, tablet sendiri, smartphone sendiri itu pasti belasan juta kan? Betul, puluhan malah. Puluhan bahkan ya. Oke, tapi sebelum itu sambil menunggu komen-komen dari rekan-rekan di rumah, kita lanjut lagi untuk unboxing produk satu lagi yakni Huawei FreeBuds 4. Ya, Nah ini betul. saya penasaran banget karena saya sendiri pecinta musik dan butuh banget juga FreeBuds ini untuk aktivitas saya sehari-hari nih. Oh. Nah jadi langsung saja di sini sudah ada dua sebenarnya ya. Ya. Dia ada dua warna ya Pak ya? Betul, karena seperti yang kita tahu ya, kadang kan mungkin orang punya selera yang berbeda. Yes. Apalagi audio ini kan lebih ke orang bawa kemana-mana kan. Betul. Lebih kelihatan ketika mungkin kita lagi duduk sama teman-teman, taruh di meja atau di kantor, taruh di meja. Nah, warna ini kan biasanya udah jadi pilihan selera setiap orang, subjektif lah. Yes. Nah, kita memberikan dua pilihan, Silver Frost sama Ceramic White. Wow, jadi ini juga bisa dijadikan item fashion nih ya Pak. Betul. Sambil jalan pakai tapi tetap modis. Betul, bisa Oke. di-matchingin loh. Nanti Mbak Jessica juga kalau ganti baju bisa Wow, ganti FreeBuds. Jadi itu belinya dia. dua-duanya. Itu dia yang saya tunggu-tunggu ya. Mungkin dari Bapak satu boleh buat saya nanti ya. Oke, nah kita mau langsung unboxing yang mana nih? Berarti yang silver aja kali ya Pak ya? Yang ini nih. Oh yang ini. Oke, Ya, ini kan warna- belum dibuka nih. Ini Oh. warna ceramic white-nya. Jadi Ceramic white, sip. ini kebetulan belum dibuka, jadi kita mau coba lihat isinya seperti apa. Oke, boleh berarti kalau gitu langsung dibuka saja. Boleh. Ini kalau misalnya dilihat dari desainnya sendiri compact banget ya. Betul. Kecil dan padat. Oke, Ya, kita ini buka, aku saya bantu. buka. Iya. Oke. Nah, ini di dalamnya udah ada pegangannya juga ya. Jadi ada kertas pegangan, ini bisa ngebantu ketika kita mau ambil karena kan bentuknya bulat. Nah, ini lebih mudah gitu. Oke. Nah, ini warna putihnya ceramic white-nya kelihatan banget ya. Ini elegan sekali. Jadi bentuknya juga kecil, pas kalau misalnya mau ditaruh ke kantong sini atau bahkan ke kantong saku kecil ya, satu saku koin. Ini pun juga masih muat nih karena Yes. saking ringannya dan kecilnya. Wow, jadi juga nggak mengganggu penampilan, nggak menonjol seperti Enggak, itu ya? enggak, betul. Oke, selain itu di dalamnya Sekarang kita lihat. buka lagi di dalamnya. Ini ada kabelnya. Oke. Ini ada kabelnya Wow, di dalamnya. Kemudian seperti biasa ada buku panduan dan tentunya kartu garansi di dalam sini. Oke, dan yang aku suka dari packagingnya Huawei semuanya tuh dipermudah ya. Ya. Untuk mengambil kadang biasa susah ngambil kartu garansi ya kan, Betul. sampai mesti ditebalik-tebalikin gitu. Tapi ini gampang banget ambilnya Gampang ya. karena ya memang itu kan experience orang ketika unboxing itu penting ya Yes. maksudnya. Ini device bakal nyusahin atau enggak nih nanti. Betul. Nah ini mungkin bisa juga jadi masukan nih buat biasa tech reviewer nih, yang kalau unboxing ya kan bikin video tuh susah. Kali Betul. ini udah dipermudah ya. Betul. Oke. Bisa kembalikan lagi. Iya. Nah, itu tadi adalah Huawei FreeBuds 4 kita. Oke, tadi kan kita sudah unboxing nih Pak Edi ya untuk produk-produk dari Huawei MatePad 11 dan juga Huawei FreeBuds 4. Dan pastinya rekan-rekan di rumah udah nggak sabar nih pengen tahu harganya. Karena dari tadi udah banyak yang komen dan juga udah banyak yang ngomong kapan bisa pre-order, kapan bisa pesen. Momen yang ditunggu-tunggu ya. Yes, itu dia. Nah, langsung saja kali ini kita mau review harganya dan juga kapan teman-teman di rumah bisa mendapatkannya. So, langsung saja Pak Edi, harga dari kedua produk ini berapa nih Pak? Oke. Ya, para rekan media, tech reviewer, dan Huawei fans di seluruh Indonesia, untuk Huawei MatePad 11 dan FreeBuds 4 akan melewati periode pre-order. Mulai dari launch per hari ini, dari tanggal 5 Agustus sampai dengan 13 Agustus 2021. Dan untuk harga, Huawei MatePad 11 akan di-launch di harga Rp7.299.000. Tidak hanya dengan harga yang fantastis, juga akan dibundling dengan smart magnetic keyboard dan wireless mouse. Tidak cukup sampai di situ, Huawei MatePad 11 periode pre-order juga akan memberikan cashback hingga Rp300.000, ditambah dengan benefit dari
top aplikasi yang menunjang performa penggunaan Huawei MatePad 11. Total value yang didapatkan dari benefit MatePad 11 periode pre-order adalah sebesar 3,6 juta rupiah. Nah, bagaimana dengan FreeBuds 4? Untuk Huawei FreeBuds 4 akan di-launch di harga Rp2.199.000 dan akan mendapatkan gratis casing pelindung FreeBuds 4 dan juga mendapatkan cashback Rp200.000 dengan melakukan pembayaran awal sebesar Rp200.000. Total value yang didapatkan dari Huawei FreeBuds 4 periode pre-order adalah Rp600.000. Dan keduanya akan mendapatkan benefit tambahan jika melakukan pembelian secara bersamaan dengan tambahan cashback sebesar Rp300.000. Tidak lupa juga kami berikan benefit seperti cicilan 0% hingga 12 bulan, penyimpanan cloud gratis 1 bulan pertama 50 GB, dan tentunya servis VIP online secara langsung. Jadi segala konsultasi akan dipandu oleh layanan online VIP service kita. Wow, luar biasa sekali ya. Jadi ternyata harganya nggak sampai puluhan juta mungkin kayak yang rekan-rekan prediksikan. Dan ini benar-benar sangat-sangat affordable sekali dengan kualitas yang dipunyai Huawei ya. Nah, mungkin di sini teman-teman juga ada yang bertanya nih, kalau misalnya mau beli lewat mana nih? Channel-channelnya di mana saja nih, Pak? Oke. Bagi para rekan media, tech reviewer dan Huawei fans di seluruh Indonesia, Huawei MatePad 11 dan FreeBuds 4 sudah mulai bisa dipesan melalui pre-order di channel-channel berikut ini. Biasa sekali, jadi gak sabar nih pastinya ya ikutan pre-ordernya. Saya juga pasti bakal ngantri nih Pak Edi ya. Dan juga mungkin untuk Huawei fans dan juga rekan-rekan media serta tech reviewer di rumah, bisa dicatat ya tanggalnya, harga dan juga channel pre-ordernya. Jangan sampai kelewatan ya. Dan juga tentunya para Huawei fans yang di rumah yang sedang menonton, mudah-mudahan termotivasi nih untuk bisa selalu produktif di tengah tantangan pandemi ini, dan bersama-sama kita bisa lebih lagi semangat dalam bekerja dengan menggunakan gadget yang mumpuni. Oke, sebelum mengakhiri sesi hari ini, mungkin Pak Edi boleh sampaikan pesan dan harapannya untuk peluncuran kedua produk terbaru dari Huawei ini. Ya, terima kasih Mbak Jessica. Para rekan media, tech reviewer, dan Huawei fans di seluruh Indonesia tentunya, pesan dan harapan saya untuk para pengguna Huawei secara khusus adalah Huawei terus berkomitmen untuk memberikan produk-produk terbaiknya kepada masyarakat, terutama di Indonesia. Besar harapan kami untuk terus melengkapi produk-produk ekosistem yang bisa menunjang produktivitas dan tentunya juga kesehatan dari semua masyarakat di Indonesia. Jangan lupa bagi seluruh masyarakat di Indonesia, tetap terus dukung program pemerintah menjaga protokol kesehatan, dan kita berharap semoga kondisi pandemi ini segera bisa menjadi lebih baik. Oke, baik. Terima kasih Pak Edi untuk pesan dan juga harapannya. Dan rekan-rekan media, Huawei fans dan juga tech reviewer, akhirnya kita sudah sampai di penghujung acara kita hari ini. Dan saya atas nama Huawei Indonesia mengucapkan terima kasih kepada para pembicara yang telah bersedia menyediakan waktunya. Terima kasih sekali lagi Pak Edi. Terima kasih Mbak Jessica. Dan juga terutama kepada teman-teman media, tech reviewer dan juga Huawei fans yang sudah menyaksikan acara peluncuran pertama dari Huawei MatePad 11 dan juga Huawei FreeBuds 4 hari ini. Dan sekali lagi saya ingatkan, untuk pre-order Huawei FreeBuds 4 serta Huawei MatePad 11 bisa dilakukan mulai tanggal 5 Agustus. Jadi jangan lupa catat tanggalnya.
dan jangan sampai kehabisan. Baik, sebelum kita berpisah, saya ingin mengingatkan juga jangan lupa untuk selalu menjaga protokol kesehatan 5M dimanapun Anda berada. Dan saya Sika Clara mohon pamit undur diri. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya bersama Huawei Indonesia.